Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayang Venika dengan NIM 224821048 dari kelas Farmasi 6A. Di sini saya akan membuat video resume perkuliahan nutraseutikal dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai pendahuluan nutraseutikal. Istilah nutraseutikal mulai diperkenalkan oleh Stephen De Vries pada tahun 1980-an. Nutraseutikal adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis seperti pencegahan dan pengobatan. Para peneliti menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru dalam bidang fitokimia. Zat kimia tanaman non-nutritif yang memiliki khasiat perlindungan atau khasiat pencegahan penyakit dalam makanan. Selanjutnya yaitu ada nutraseutikal di era postgenomik. Terdapat 3 faktor yang akan mempengaruhi kerja nutraseutikal dalam tubuh. Yang pertama, ada variabilitas dosis yang dikonsumsi. Yang kedua, ada faktor jenis kelamin. Yang ketiga, ada faktor usia, lingkungan, dan lain-lain. Interaksi antara reseptor dengan ligan merupakan landasan utama dalam nutraseutikal. Makanan yang mengandung banyak zat yang dapat mengikat reseptor dan secara fungsional dapat mengubah reseptor dan mendorong respon biologis. Nutrien yang paling banyak dikenal mengandung antioksidan dan vitamin, contohnya seperti vitamin E. Mencegah penyakit Parkinson, dan vitamin C mengandung antioksidan yang dapat menembus penghambat darah otak. Begitupun kombinasi vitamin E, C, dan beta-karotin untuk menurunkan oksidasi lipoprotein. Yang selanjutnya yaitu fitokimia. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks terutama pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Fitokimia yang memiliki antioksidan cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor. Sayuran berwarna hijau gelap mengandung klorofil. Yang pertama yaitu ada karotenoid. Karotenoid membuat tanaman menjadi berwarna jingga kemerahan seperti wortel dan berwarna merah, contohnya tomat. Sekitar separuh dari 50 karotenoid dalam makanan diserap ke dalam aliran darah. Karotenoid dapat melindungi paru-paru dan hati dari kanker. Pemanasan dan pemotongan sayur dapat melepaskan karotenoid. Karotenoid tidak larut air dan mudah terserap ke dalam minyak. Selanjutnya ada likopen. Likopen adalah fitokimia yang hanya dapat disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme dan tidak dapat disintesis oleh manusia. Likopen dikenal sebagai antioksidan karena perannya menonaktifkan radikal bebas. Likopen memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas 2 kali lipat dan 10 kali lebih banyak dari kemampuan B-tocopherol. Contoh tanaman yang mengandung likopen seperti tomat, semangka, pepaya, dan paprika merah. Selanjutnya ada lutein, zeaxanthin, dan astaxanthin. Lutein adalah xanthofrill dan salah satu dari karotenoid di dalam sayuran yang berwarna hijau sebagai antioksidan. Zeaxanthin adalah salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas. Yang ketiga ada astaxanthin bermanfaat untuk mengatasi penyakit degeneratif pada lansia seperti nyeri otot, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat sinar UV. Jenis-jenis produk bahan alam yang digunakan sebagai nutraseutikal yaitu ada produk bahan alam yang distandarisasi berdasarkan kemampuan fitokimianya dengan kemampuan dan marker yang diketahui. Yang kedua ada produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang diketahui namun belum ada standarisasi atau empiris. Selanjutnya ada kerusakan bahan pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan bahan pangan yaitu ada jenis bahan pangan dan kondisi bahan pangan. Klasifikasi bahan pangan yaitu bahan pangan mudah rusak seperti susu, ikan, telur, dan daging. Bahan pangan agak mudah rusak yaitu seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan yang ketiga ada bahan pangan tidak mudah rusak seperti sereal dan kacang-kacangan. Penyebab kerusakan pada bahan pangan yaitu ada pertumbuhan mikroba, aktivitas enzim, suhu dan ruangan, dan waktu penyimpanan. Jenis kerusakan pada bahan pangan yaitu ada kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanis, kerusakan fisik, dan kerusakan biologis. Tanda kerusakan pada bahan pangan yaitu ada perubahan tekstur, perubahan rasa, dan perubahan aroma. Cara pencegahan kerusakan pada bahan pangan yaitu yang pertama dengan cara pengawetan suhu tinggi, yaitu pengawetan dengan menggunakan suhu tinggi untuk membunuh mikroorganisme dan mencegah kerusakan yang diakibatkannya. Metode yang digunakan ada 3 yaitu pasteurisasi atau pemanasan, canning atau pengalengan, blanching atau pengukusan, atau perebusan singkat.
Yang kedua ada pengawetan kimia, yaitu pengawetan dengan menggunakan pengawet kimia untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menyebabkan kerusakan. Bahan kimia yang digunakan seperti asam benzoat, nitrit, dan asam nitrat. Yang ketiga dengan pemanasan, yaitu pengawetan dengan mengurangi kadar air untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan jamur, sehingga akan mengurangi kerusakan yang terjadi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.